Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sobat jagongan semuanya. Ketemu lagi sama gue Iwan di kita podcastan Jagongan Yuk. Nah, kita kali ini ngobrol sama seorang penyanyi nih. Kalau boleh dibilang legendaris, legendaris. Nanti genrenya apa, kita ngobrol langsung sama orangnya. Nah, buat sobat jagongan, mungkin kalau yang anak-anak generasi Gen Z sih mungkin belum tahu semua lah kali ya, nanti biar pada kenal juga. Nah, buat yang belum subscribe, dukung terus ya, subscribe, like, komen, sama share ke teman-temannya. Nah, buat yang udah, terima kasih untuk dukungannya selama ini. Semoga channel Jagongan ini bisa berkembang terus ke depannya. Oke, nggak lama-lama, kita langsung kenalan aja sama siapa narasumber gua kali ini. Silahkan. Ayo Kak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sobat jagongan kita nyebutnya nih Oh, Kang. jagongan. Sobat jagongan. Itu. Nggak ada jagong tapi. Nggak ada jagong, iya. Adanya pisang goreng. Iya, itu nanti jadi cerita sendiri tuh Kang. Oke. Alhamdulillah, terima kasih Kang Yana sudah berkenan menyempatkan waktunya ngobrol-ngobrol sama saya. Baru sekarang ya. Udah lama lihat podcastnya, baru sekarang. Padahal mah dulu. Padahal mah dulur. Iya. Nah, sobat jagongan, nah ini sekarang kita lagi silaturahmi nih. Gua silaturahmi ke tempatnya Kang Yana. Nah, buat sobat jagongan yang belum tahu, ini Kang Yana Julio. Yana Julio. Oh, Julio, maaf. Yana Julio gitu. Tulisannya si J ya. Iya. Yana Julio gitu, tapi J-nya kan dibaca H. Kayak gaya orang. Kayak Spanish. Gitu. Nyusahkan. Nyusahin sih, tapi itu karena nama pemberian dari Elva gitu. Ya harus saya hargai. Oh iya. Jadi itu stage name, nama panggung lah. Iya, siap. Nah, dengan Kang Yana Julio, gimana kiprahnya? Nah, buat yang belum kenal siapa sih Yana Julio? Kalau anak-anak, mungkin kalau anak-anak angkatan kita ya Kang, itu kan 80, kecuali 80, 90. Iya, kalau anak-anak kita kan di atas 90, 2000-an. Siapa ya? Ini sekarang saatnya. Apalagi anak-anak Alfa, nggak tahu lah. Nah, Kang, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih Kang, kan Kang Yana itu udah lama banget ya. Saya tahu aja juga udah kenal dulu di albumnya sebelum waktu yang duet sama Lita. Sama Lita. Itu kan itu zaman saya 88 itu. Iya. Enggak lah. Masa 88 sih? 88. Oh, 88 ya. Oh, berarti udah rekamannya kalau nggak salah. Iya, 88. Iya, udah pakai celana panjang saya kalau gitu. Dulu pakai rok emang. Celana pendek maksudnya. SMP kan dulu celana pendek. Nah, Kang Yana, itu kan kalau dulu saya tahunya mungkin sekalian juga lah ini info ke Sobat Jagongan gitu ya. Nah, kalau dulu ini Sobat Jagongan, Kang Yana ini gabung sama ada namanya grup dan sampai sekarang pun sebetulnya masih gabung nyanyi di grupnya itu dengan yang dikenal namanya Elvas ya kan ya. Elva Singers walaupun foundernya pakai S, Elva Singers. Kalau Singers doang mah mesin jahit. Oh iya. Enggak, kalau di lagi sekolah dulu zamannya ini kenal istilah plural single. Iya. Nah, ini dulu itu Kang Yana dan grupnya ini gitu ya. Itu saya kenalnya penyanyi festival, Kang. Oh gitu. Iya. Dan ceritanya itu kan entah festival di mana yang sempat kalau saya nggak salah nyontek gitu ya sebelum kesini tuh nyontek dulu kemana ya? Ada yang di Jerman, di Cina, di Korea gitu kan itu yang dapat penghargaan gitu ya Kang. Nah, berita yang meluasnya tuh itu. Iya, tapi sebetulnya lebih banyak lagi Kang. Banyak lah. Wah. Banyak tuh maksudnya lebih sering gitu.
banyak lagi bagian-bagian dari entertainment yang kita lakoni. Baik itu Alpha Singers maupun saya sebagai penyanyi solo. Gitu. Bukan cuma festival doang. Justru wilayah festival itu bisa disebut cuman 10% dari seluruh kegiatan kami di bidang musik. Jadi tapi karena bidang festival itu sifatnya nasional dan internasional, mungkin beritanya lebih luas. Dan orang kan suka kagum kalau misalnya, wah menang festival, oh juara 1 di mana, oh apalagi kalau misalnya juara dunia misalnya gitu, itu pasti kan beritanya luas dan itu sangat tertanam di otak, di pemikiran masyarakat itu kalau juara 1 gitu, atau juara atau grand champion gitu tertanam. Jadi kalau misalnya kita soal ngeluarin album ini, ya itu kan sekali hilang lagi gitu. Betul. Lagi juga kan kalau zaman ya waktu itulah gitu kan tahun 80-an, awal-awal 90 itu kan belum seperti sekarang yang dimana era informasi ini digital apa segala platformnya banyak. Kalau dulu mah paling sosial media ya. Iya. Kalau dulu kan cuma ngandelin koran, habis itu TV nasional, TV, radio. Iya, radio gitu kan. Jadi ya istilahnya orang ya mau tidak mau, suka tidak suka kan dengerin gitu kan. Lebih kalau sekarang apa berita ini berita itu udah pecah-pecah lah. Begitu. Nah, Kang, kalau boleh balik lagi nih sejarahnya Kang, istilahnya historical lah Kang Yana. Itu Kang Yana memang dari mudanya atau lagi kecil itu memang suka nyanyi atau gimana Kang? Bukan dari muda lagi, dari kecil. Dari kecil? Jadi saya ingat banget bahwa saya bisa nyanyi itu waktu umur 5 tahun. Itu memori udah mulai tertanam di kita kan, udah masih ingat gitu otak saya gitu. Umur 5 tahun itu udah seneng nyanyi. Dan kebetulan apa emak tuh artinya orang tua gitu. Itu memang senang musik. Jadi mereka sering beli piringan hitam. Oh iya zaman itu ya. Vinyl zaman dulu gitu. Nah, bapak saya kalau pulang dari kantor sore-sore gitu, pulang bawa bungkusan kotak tipis gitu, terus dibungkus koran gitu, itu udah pasti piringan hitam gitu kan. Saya paling duluan nyamperin, wah plat apa itu? Plat judulnya kita. Iya, kalau dulu nyebutnya plat. Oh, plat apa itu? Nih dikasih. Ternyata dilihat Beatles. Beatles sampai apalah Beatles. Artis lokal juga ada kayak Titiek Puspa gitu ada. Iya. Jadi Kadi mungkin kalau zamannya dulu gitu ya. Tapi kebanyakan tuh beliau belinya tuh kayak Beatles, kemudian ada Carpenter, gitu. Iya. Nah itu kalau udah bapak saya pulang bawa plat, itu langsung saya rebut, saya langsung pasang. Udah bisa masang di plat umur 5 tahun tuh. Udah pasang, terus beberapa hari kemudian itu lagu-lagunya udah saya hafal. Iya luar biasa nih. Itu kan kita spontan aja ya, spontan aja gitu. Ya namanya anak-anak ya, karena seneng gitu. Terus bukan cuma hafal dan ikut-ikutin. Nah terus, tapi kan nggak tahu kemampuan nyanyi saya seperti apa kan, cuma ngikut-ngikutin doang. Suatu hari ada tetangga kawinan, apa namanya kayak hajatan gitu di waktu itu rumah kami masih di Bogor. Nah, tetangga dan kawinan gitu, terus ibu saya diundang, ibu saya ngajak saya dituntun gitu pakai celana pendek, yuk antar emak ke tetangga gitu. Nah rupanya tetangga-tetangga itu ada yang tahu bahwa saya suka nyanyi. Saya suruh nyanyi lah. Suruh nyanyi, mic-nya dulu belum bisa naik turun. Jadi mic-nya tuh tinggi gitu. Jadi saya naik kursi. Dengan santainya saya karena belum nyampe gitu kalau naik kursi. Nyanyi lagunya apa, nggak ada band, nggak ada apa gitu. Ayo ya nyanyi. Nyanyi lagu apa coba? Yesterday, all my troubles seem so far away. Udah Beatlesan gitu. John Lennon. Gaya banget. Pasti Inggrisnya ngaco lah. Tapi artinya udah mulai berani tampil di tempat umum. Nah sejak saat itu lingkungan perumahan saya udah tahu saya bisa nyanyi, orang tua saya juga gitu. Oke. Nah terus secara kalau boleh dibilang secara karir kan ya, itu kan memang
secara apa menyebutnya, passion kah? Atau memang sudah dari kecil Kang Yana suka nyanyi, nah kan beralih ke apa, lebih yang resmi atau apa bahasanya gitu ya Kang ya. Nah memulai itunya awal perjalanannya Kang Yana di dunia nyanyi nih Kang. Oke. Itu apakah langsung ke Elvas, itu gabung di situ, apa sebelumnya Kang Yana lebih solo dulu atau seperti apa Kang ceritanya? Ya memang pada saat masuk Elvas Singers itu baru tahun 1986. Oke. Udah saya lulus kuliah itu. Oh iya Lulus kuliah tahun 84, 86 masuk di Elvas Singers. Itu memang tangga terakhir. Nah, bukan tangga terakhir, tangga pencapaian karir awal lah gitu. Tapi sebelum-sebelumnya sejak kecil itu kan sering nyanyi kan. Nah di sekolah juga gitu, di sekolah, di SD, SMP, SMA gitu. Satu sekolah tuh tahu bahwa saya suka nyanyi, jadi suka ikut didaulat lah untuk ini. Nyanyi-nyanyi itu udah pasti. Tapi guru-guru keseniannya itu semua encourage saya untuk ikut lomba. Jadi kan suka ada tuh waktu itu tuh lomba antar sekolah. Iya, zaman itu betul. Antara SD lah, antara SMP gitu-gitu. Itu saya pasti jadi wakil sekolah. Satu laki, satu perempuan biasanya gitu di sekolah gitu. Dan sering menang gitu. Itu penyaluran bakat. Terus di SMP guru kesenian saya Ibu Nani Gozali mendaftarkan saya ke Bina Vokalia karena harus belajar teknik gitu. Betul. Di Bina Vokalia waktu itu sama Pak Pranajaya. Iya, betul, Mas. Karena di Bogor Pak Pranajaya itu almarhum cuma datang seminggu sekali. Lalu setelah itu ikut lomba-lomba terus tuh di Bogor, di Jawa Barat itu kan ada selalu ajang lombanya gitu ya. Kalau dulu kan memang zaman itu tuh banyak lah. Belum ada yang resmi TV gitu. Ada sih yang resmi versi nasional gitu. Dulu namanya Bintang Radio. Oh iya. Bintang Radio RRI. RRI betul. Bintang Radio dan Televisi Jakarta gitu saya juga ikut. Oh pernah ikutan juga. Dan kadang-kadang menang juga. Oh iya. Ada yang swasta juga di Bogor ikut lomba-lomba. Jadi selama saya beranjak dewasa itu penyaluran bakat nyanyi saya itu melalui kegiatan di sekolah sama lomba-lomba nyanyi. Oh iya, dengan secara langsung tidak langsung lebih terasah lah gitu kemampuan. Tapi sekolah tetap yang utama karena orang tua bilangnya pokoknya sekolah yang benar ya, sekolah yang benar ya. Soalnya pernah kejadian waktu kuliah nih, akhirnya kan kuliah di IPB kan. Saya kuliah di IPB tahun 79-80. Nah, ada 1 tahun di tahun kedua gitu, saya sibuk nyanyi, ikut lomba, ikut kalau ada band gitu dikawinin ikut nyanyi gitu-gitu, lumayan sibuk gitu. Jadi main terus kan, lalai sekolahnya, jeblok nilainya. Disintrek ke ibu saya gitu. Jangan nyanyi wae. Tong nyanyi wae. Diajar bener. Akhirnya saya dibilangin, pokoknya setahun ini nggak boleh nyanyi dulu. Benerin nilai dulu. Oke, saya penurut sama saya termasuk yang anak yang penurut sama ibu. Ketinggalin lagi. Kalau nyokap bilang A, saya kan tidak A. Apalagi kalau saya punya dilema atau punya pilihan terhadap sesuatu, mau kesini atau kesini ya, saya selalu nanya sama ibu saya. Kalau ibu saya bilang A, saya bilang A. Itu tanpa saya tanya kenapa itu enggak kan? Karena saya pikir males mikir saya gitu. biar nyokap yang pilihin. Gitu. Kan seperti kayak masuk kuliah gitu ya. Mas, Yana mau kuliah di mana gitu kan. Oh ya IPB apa UI ya gitu. Udahlah temenin emak di Bogor ya. Berarti IPB dong. Iya IPB aja gitu. IPB. Ngambil apa tuh Kang dulu kan?
IPB Fakultas Pertanian, jurusan Ekonomi Pertanian, Sosial Ekonomi Pertanian. Sosial Ekonomi Pertanian. Yang paling santai. Yang paling santai, yang sedikit peminatnya. Soalnya harus ada waktu buat nyanyi. Iya. Nah, pastilah di kampus juga kan tadi sampai akhirnya mamanya Kang Yana itu ya nyentil lah gitu kan, sampai udah bener ini kalau bahasa anak sekarang kan remet, ikut remet dulu gitu. Ikut remet. Nah, tapi mulai kemudian dari kampus itu digabung itu memang Kang Yana sendiri atau istilahnya ada yang ngajak gitu? Oke, kita cerita lagi ya. Beneran nyambung nih. Jadi setelah lulus kuliah, gitu kan, pasti kan otomatis cari kerja dong. Iya. Cari kerja. Terus, yang umum ya, yang umum. Pertama saya sempat kerja di Bank BUMN. Oke. Oh, ternyata pernah. Pernah. Tapi tanya dong berapa lama? Oh, berapa? 40 hari. 40 hari pun bukan kerja, tapi masa pendidikan awal, pendidikan persiapan 40 hari. Kalau pegawai itu di kursusin, dididik dulu pelatihan. Gitu. Jadi kuliah lagi, aduh, udah selesai kuliah suruh belajar lagi, males banget. Terus udah gitu, akhirnya 40 hari saya keluar. Udah mulai nyanyi sih sebenarnya, udah mulai nyanyi. Artinya kalau jadi siang nyanyi, siang kerja, malam nyanyi gitu, terus capek gitu. Terus udah gitu, orang tua pindah ke Bandung. Emak pindah ke Bandung, terus saya ditelepon kan, ya nak, ke Bandung aja, nyari kerjanya di Bandung. Si penurut ini nurut dong, pindahlah ke Bandung. Bandung, saya ngelamar kerja nggak akan nyangka saya melamar kerja jadi pegawai negeri di Pemda. Pemda Bandung gitu. Pemda Jabar. Lamar kerja di Pemda Jabar. Ternyata diterima. Iya, diterima. Gitu. Tapi waktu itu karena saya masih bodoh, masih itu ngelihat seragam itu tuh kayak ngeliat, masa gue harus pakai seragam itu gitu, karena tuh malas gitu. Balik kanan pulang. Gak jadi cuman gara-gara itu kan goblok banget kan. Tolol gitu. Tapi itulah yang terjadi. Saya balik pulang, nyetir mobil, lewat satu tempat jalan apa gitu, ada tulisan pendaftaran lomba penyanyi populer tingkat Bandung. Gitu. Berhentilah daftar. Itu pulang habis madol gitu. Pulang habis madol dari madol. Coba orang sekarang mau jadi pegawai negeri kan susah. Iya. Kan. Dulu saya dengan menyia-nyiakan pendidikan cuma gara-gara nggak mau pakai seragam uniform itu gitu. Tapi pulangnya tuh daftar lomba nyanyi. Nah, udah daftar lomba nyanyi, selesai besok-besoknya ikut lomba nyanyi, disitulah ketemu Kang Agus Wisma. Itu ketemu Kang di ajang itu. Iya, ketemu Kang Agus Wisma. Berarti sama-sama peserta lah. Enggak, Kang Agus mah udah duluan sebagai udah jadi juara di Bandung berkali-kali. Dia bukan juri, tapi dia kayak pengamat gitu. Tapi di situ saya kenalan karena saya dari Bogor kan. Iya. Peserta lain kan orang Bandung semua, mungkin udah pada kenal, tapi kalau saya orang baru. Siapa nih gitu kan. Jadi kenalan sama Kang Agus, terus dikenalin ke Elva. Gitu. Iya. Sama Elva dites. Lombanya sih kalah, cuman sampai semifinal gitu. Karena orang Bandung bagus-bagus kan. Iya, mari. Terus udah gitu. Tapi dikenalin ke Elva, terus disuruh nyanyi. Disuruh nyanyi sama Elva. Coba kamu nyanyi. Tes vokal lah. Gitu. Terus suruh orang main piano. Ya iringin lagu apa yang gitu. Greatest Love of All. Oke, di C. Dari setelah selesai nyanyi, Elva cuma ngangguk-ngangguk aja. Oke, gitu. Minggu kemudian tiba-tiba ditelepon Kang Agusnya. Gus, siapa teman kamu tuh yang dari Bogor? Ya anak bang, gitu. Suruh kesini gitu.
ke Jalan Aceh, Aceh. ke base camp lah. ke posko, bukan posko, ke base camp-nya Elva kan. Datanglah saya ke Aceh. Ternyata disuruh diajakin nyanyi, bikin jingle. Terus bikin pokoknya diajakin nyanyi aja. Bikin jingle, terus akhirnya diajak ke Jakarta, akhirnya diajak jadi bikin grup Tropical Wave. Terus dibikin grup, akhirnya masuk Elva Singers tahun 86. Tapi pada saat itu Kang Yana itu sebetulnya Elva sendiri ini kalau bicara secara grupnya ya. Itu memang sudah ada kata apa memang begitu Kang Yana ada baru dibentuk gitu? Enggak dong, Elva Singers itu terbentuk dari tahun 78. Oh, iya ini juga baru berganti-ganti formasi. Tahun 78. Tapi pas saya masuk itu memang baru pertama kali Elva Singers bikin album. Kaset. Secara iya. Tadinya acara-acara TV kayak Chandra Kirana dan lain sebagainya, terus ikut ajang festival jadi backing vokal atau apa gitu. Tadinya itu. Tapi pas saya masuk kebetulan gitu, saya masuk di Elva Singers itu ada produser yang mengontrak Elva Singers untuk bikin album. Itu makanya disebut albumnya yang pertama Elva Singers itu lagu Pilihan 87. Itu album pertama pas saya masuk. Pas gabung gitu ya. Nah, itu kan luar biasa nih Sobat Jagongan ceritanya. Belum juga belum apa-apa ya. Waduh, kalau gitu makin deg-degan saya. Nah, Kang Yana, dari mulai setelah Kang Yana bergabung dengan grup Elva Singers ini, kemudian kan mulailah mungkin kalau secara saya melihatnya membayangkan mulai berkiprah secara profesional dan kemudian secara profesional di seni tarik suara ini ya, olah vokal, nyanyi lah apa segala. Nah, kalau di grup itu sendiri kan berarti tadi rekaman terus. Nah, solonya sendiri pada saat itu juga apa setelahnya setelah berjalan? Gila nih pertanyaannya benar-benar runut banget. Jangan-jangan udah pernah dengar cerita? Belum kan, cari bocorannya susah. Runut banget betul. Jadi ceritanya setelah saya bergabung di Elva Singers, bikin album rekaman show Shanas ini, ikut lomba festival juga tingkat nasional waktu itu. Pesta menang kan, Kau Kasihku menang kan, dan lain sebagainya. Di lomba cipta lagu nasional tuh. Tingkat nasional udah menang 2 kali dan saya ikut jadi penyanyi utama. Penyanyi utama tuh Elva Singers ya, ber-7 apa ber-6 gitu. Nah, di tahun kedua saya masuk di Elva Singers, saya kan sarjana ya. Biasa balik lagi ibu nih. Ibu nanya gitu. Yana nggak kerja gitu kan. Nggak kerja, Yana kan udah selesai kuliah, Yana nggak kerja. Selalu mengganggu pemikiran saya tuh. Bukan mengganggu apa ya, terngiang di telinga saya tuh bahwa pesan ibu saya tuh dia ingin saya bekerja. Beliau ingin saya memanfaatkan ilmu saya di kampus gitu. Jadi timbul di otak saya waktu sudah bergabung di Elva Singers 1 tahun gitu. Kan tahu kan, show-nya di sini seru, jadi penyanyi itu kayak gini dan lain sebagainya gitu. Dan honornya berapa gitu kan. Waktu itu karena grup ber-7 gitu kan pasti honornya bagi 7 kan. Saya pikir kalau begini terus mau sampai kapan gitu, artinya tuh ngerti nggak sih? Iya. Kan makin lama kita makin tua gitu kan, kalau misalnya di sini terus apakah cukup gitu dan lain sebagainya. Akhirnya di otak saya terbetik suatu pemikiran kalau tahun depan, saya setahun lagi gitu, saya masih begini-begini aja dia. Sebenarnya bersyukur menjadi anggota Elva Singers itu suatu hal yang suatu keberuntungan yang sangat besar buat saya, suatu yang patut saya syukuri sampai sekarang. Makanya saya nggak pernah tinggalin Elva Singers. Tapi waktu di awal masuk di Elva Singers itu ada pemikiran gitu. Kalau begini-begini terus cukup nggak ya buat hidup gitu kan? Gitu. Iya, soalnya kan ya satu sisi menurut saya Kang ya pada saat itu kan di pikiran dan mata saya Elva Singers itu suatu grup musik yang eksklusif gitu. Dalam artian
nggak semua orang bisa lah main asal gabung-gabung, kan pasti ininya seleksinya kan, atau apanya gitu kan. masuknya susah gitu. Iya, Ini apalagi udah diterima masuk, gitu, tapi punya pikiran kayak gitu. Karena ibu saya. Iya. Jadi buat saya perkataan ibu saya tuh ini banget gitu, sakral banget gitu. Terus setelah itu saya akhirnya punya target. Kalau tahun depan saya nggak rekaman solo, gitu ya. Kalau tahun depan saya nggak dapat kontrak nyanyi solo untuk bikin solo album, kan harus total dong, nyanyi total atau kerja total gitu kan, bagus. Saya akan nurutin apa kata ibu aja deh, mau kerja gitu. Kerja. Kantoran lah gitu. Yang terjadi adalah mungkin karena saya memang niatnya adalah mungkin karena niatnya tidak ingin mengecewakan orang tua, nyokap gitu, orang tua gitu. Jadi saya dipilihkan gitu. Tidak sampai tahun depan tiba-tiba produsernya Elva Singers itu ngontrak saya solo untuk bikin album solo. Gitu. Berdua Lita juga solo, saya juga solo. Elva Singers kan ada 6, waktu itu 7 orang. Nah, produsernya Elva Singers itu memilih saya dan Lita untuk berkarir solo, untuk bikin album solo. Dan alhamdulillah Elva mengizinkan. Wah, itu dia. Iyalah, Elva itu nggak segampang itu mengizinkan anak buahnya untuk lepas, bukan lepas, untuk mendua lah tanda kutip gitu. Berkarir solo. Iya. Elva mengizinkan. Ya udah, akhirnya saya dan Lita tapi di try out dulu di duet album lagu Emosi Jiwa itu. Iya, itu dia tuh lagunya. Wah. Dan ternyata meledak. Alhamdulillah, ternyata meledak karena filmnya juga bagus. Lagunya juga bagus, ciptaan Mas Haris Sabar almarhum. Itu meledak. Kita kaget kan. Saya nggak ngerti jadi penyanyi solo yang dikenal masyarakat tuh nggak ngerti. Taunya kan rame-rame aja Elva kan. Jadi penyanyi solo dikenal masyarakat tuh nggak ngerti. Tapi ternyata beda ya Kang ya. Istilahnya seperti Kang Yana bilang tadi. Kang Yana di jalur grup lah, memulai di jalur grup gitu kan. Ya segala sesuatunya, apa yang diraih, apa yang dicapai juga kan nggak istilahnya. Tanggung rame-rame. Betul. Tapi setelah tanggung rame-rame, dalam arti feel-nya kan, alhamdulillah bersyukurnya kan udah, ya istilahnya udah sukses lah boleh dibilang. Tapi tetap feel-nya beda ya kan, begitu mungkin hal yang sama diraih tapi ini jalurnya solo gitu. Pasti beda. Tanggung jawabnya juga beda, bebannya juga beda, tapi haknya juga beda. Iya, kalau hak sih masing-masing. Artinya income-nya juga beda gitu. Solo karena kalau grup kan dibagi-bagi. Iya, pasti bagi-bagi. Gitu. Nah, Sobat Jagongan, pasti ada yang pengen tahu Emosi Jiwa sama Lita. Coba googling cari nih, nanti dengerin Emosi Jiwa Yana dan Lita. Iya. Di YouTube banyak juga tuh lagunya. Nanti biar tahu juga Sobat Jagongan yang belum kenal ya. Kalau yang udah kenal mau, oh iya bener, komen deh langsung udah di-recycle kok. Udah di-recycle, tapi penyanyi aslinya itu saya tahun 88, Yana dan Lita. Iya, betul. Nah, Kang Yana, ini bicara sudah profesional nih lah gitu kan. Saya kan juga awam nih kalau di dunia musik ya secara bisnis gitu kan. Kalau dulu kan jelas nih Kang, istilahnya ngitungnya jualan, kaset diproduksi sekian juta kopi, terjual sekian juta kopi gitu. Nah, kemudian beralih ke CD, begitu juga masih fisik, ada fisik ya. Iya, ada fisik, betul. Nah, kalau sekarang di punten nih, di era digitalisasi ini, itu dalam kiprah istilahnya secara profesikah dia atau secara, ya balik lagi kalau boleh dibilang pekerjaan lah. Gimana Kang? Kalau boleh tahu Kang, ini saya nanti baru mau jadi penyanyi nih gimana? Tentu ada di setiap era, di setiap kondisi itu yang berbeda-beda. Pasti banyak juga perbedaan dan banyak plus minusnya. Di setiap era ada plusnya, ada minusnya juga. Di era sekarang juga ada plusnya, ada minusnya juga.
dulu waktu zaman fisik, sebelum digital ya. Waktu zaman fisik itu berupa kaset dan CD gitu. Kalau soal jelas sih, kalau soal jelas nggak jelas juga karena kita nggak pernah tahu si produser itu cetaknya berapa biji kita nggak pernah tahu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya kita dilaporkan laku sekian ratus ribu atau 1 juta kopi misalnya gitu, itu kata mereka, bukan kata kita. Bukan kata kita dan bukan kata pasar, tapi kata produser, kata label. Bukan gitu. Istilahnya akhirnya yang ada survei membuktikan gitu. Badan survei gitu. Nah, bedanya kalau sekarang digital itu lewat platform tertentu gitu. Itu kan berdasarkan subscriber, berdasarkan follower yang dengar gitu. mendengarkan. Itu otomatis masuk kan gitu otomatis jumlahnya. Nah, itu kayaknya lebih jelas. Kalau sekarang secara data berapa yang dengar, berapa yang subscribe, berapa yang nonton gitu-gitu. Itu langsung terrecord yang kita tahu bisa gitu. Tapi kalau dulu penjualannya nggak jelas. Tapi kalau misalnya album yang meledak misalnya sampai 2 juta kopi gitu, itu memang luar biasa dulu. 2 juta kopi, tapi nggak tahu sebenarnya berapa gitu. Betul. Tetaplah hanya yang dipublish yang 2 juta kopi. Itu plus minus dari kejelasan dan tidak jelasan gitu kan. Iya. Nah, perbedaan yang lain adalah kalau dulu zaman fisik, penikmat musik itu enak punya sesuatu yang dipegang. Iya. Jadi ini albumnya Yana, ini albumnya Vina. Sampai di koleksi kan, kalau yang ini kan itu deret kaset gitu. Kalau yang masih nyimpen kaset itu juga ada kaset-kaset sama CD gitu. Nah, kalau sekarang nggak ada fisiknya, orang kalau mau denger lagu tinggal pencet HP kan, keluar sendiri kan. Itu bedanya gitu. Nah, perbedaan lain adalah mengenai buat kita juga gitu, punya fisik tuh enak, kita punya bukti. Jadi ada di rak tuh album-album kita dari mulai ke 1 sampai ke sekian gitu kan. Kalau dulu kan terbalik saya. Dulu playernya ada, kasetnya nanti. Kalau sekarang kasetnya ada, playernya yang nggak ada, udah nggak ada. Udah nggak ada. CD player udah susah. Ada tapi udah pada rusak kan karena jarang dipakai. Nah, tapi secara kalau boleh bicara mungkin bahasanya label ya. Label yang istilahnya yang perusahaan rekamannya lah gitu. Tapi sampai sekarang itu masih bernaung di dalam label itu. Iya harus, bukan harus. Saya lebih nyaman demikian. Saya bukan di kelompok indie. Indie itu yang nggak ada istilah label. Kalau saya tetap ingin punya label. Karena apa? Karena saya pemalas. Pemalasnya aja begini, gimana yang rajin? Pemalas kan nggak punya tim manajemen yang komplit. Kita gengs nggak punya ada tim manajemen, kita apply nanti. Ayo cepetan, ayo daftar. Gitu. Jadi saya tetap bernaung di Aquarius Musik Indo. Itu label yang saya sangat nyaman berada di dalam label tersebut karena mereka sangat generous, terus kemudian open dan sangat bisa dipercaya lah. Karena sampai sekarang saya selalu dikirim laporan setiap 3 bulan itu laporan tentang royalti. Progresnya lah. Royalti. Jadi lagu-lagu saya dibikin kompilasi di mana untuk digital ya, gitu-gitu. Terus dilaporkan saya dapat sekian. Nggak terlalu besar, cuman rutin gitu. Itu dari awalnya memang dengan Aquarius atau memang pernah pasti keliling-keliling dulu. Pernah juga berarti gitu ya. Yang namanya pertama kan produsernya Alpha Singers kan waktu itu tim record sama Pak Ian Johana. Halo Pak Ian. Masih ada Pak Ian. Masih ada. Itu 2 album. Cintamu sama Kehadiran. Itu sama tim record. Kemudian pindah ke Grammy. Baru ketemu dari Kalmas tuh di situ. Di Grammy 2 album kalau nggak salah Satu Keinginan dan Hasrat Cinta kalau nggak salah. Setelah itu baru ke Aquarius. Nah setelah saya di Aquarius, label yang 2 ini dibeli sama Aquarius. Album saya yang di label sebelumnya dibeli sama Aquarius.
rights-nya, jadi semuanya sekarang ada di Aquarius. Sampai sekarang. Kang, itu kalau katakanlah ada penyanyi baru nih. Katakanlah itu judul lagu saya. Oh iya, makanya. Tapi nggak kena royalti kan. Nah, istilahnya Kang Yana pada saat mulai bergabung dengan label record gitu ya. Kan Kang Yana punya, kalau boleh, Kang Yana genrenya apa sih? Istilah pop jazz apa? Pop aja. Pop aja. Oh. Nah, kan kalau misalnya mau didetailnya bisa pop progresif atau pop kreatif, nggak ngerti. Tapi saya hanya menyebutnya genre saya pop. Pop, oke. Nah, Kang Yana kan penyanyi pop nih gitu. Pada saat katakanlah label dan itu tetap menyanyikan istilah genrenya Kang Yana itu pop, atau misalkan punya kepentingan nih label, bisa nggak dalam arti, wah ini aja ke jazz atau apa, dangdut lah katakan yang ekstrim gitu kan, ke dangdut, Kang Yana nyanyi dangdut ini ada yang lagi booming gitu. Iya. Sebenarnya sih saya nggak pernah menganggap bahwa genre musik yang satu itu lebih tinggi derajatnya dari yang lain gitu. Apakah itu yang satu genre lebih istilahnya lebih bergengsi gitu, dengan itu enggak juga sih, karena saya juga pernah nyanyi dangdut beberapa kali, giring Nelva malah. Dan jazz itu saya baru diperkenalkan musik jazz atau lagu-lagu jazz itu oleh Elva. Begitu masuk di Elva Singers baru tahu, oh jazz tuh begini, lagu-lagu jazz tuh ini. Dulu pop doang gitu. Terus satu lagi, even lagu etnik, lagu daerah itu saya bisa. Ngawih saya bisa. Purnama nukusinya Andi. Ini nasinya mana nasinya? Jadi yang kawin deh. Iya. Sampai lagu etnik juga saya dengerin. Keroncong saya pernah jadi juara lomba lagu keroncong. Jadi semua genre sebenarnya punya daya pikat sendiri, punya nilai sendiri yang berbeda-beda, dan punya pendengar sendiri. Iya, punya ininya sendiri-sendiri segmennya ya. Nah, Kang Yana, kalau selama ini akhirnya Kang Yana ada anak-anak, ada yang nurunin dari Kang Yana? Ada untuk banget nyanyi? Sih, ada banget. Ada banget. Yang pertama musisi, arranger, pokoknya main musik. Dia semua dari mulai piano, keyboard, gitar, drum, bass gitu dia bisa. Oke. Nah, Sobat Jagongan, sebentar Kang Yana, ini info nih. Jadi Kang Yana ini punya 3 anak ya. Yang pertama itu cowok, Dias Ilyasa. Yang kedua itu Aisyah Raihan Fadila. Yang ketiga Khalisa Humaira. Yang perempuan. Ica Khalisa Humaira. Itu. Dia laki, perempuan, yang panggil Ica ini suka Pahiliwa ya. Suka ketukar gitu. Nah, kan Dias jadi dia sebagai nurunnya main musik, lebih ke main musik. Oke, iya. Nah, yang ikut nyanyi nomor 2 Aisyah. Nah, terus yang nomor 3 nari. Oh, nari. Tapi pemalu, jadi nggak dikembangin. Oh gitu. Padahal udah lengkap banget tuh paketnya. Ada yang main musik, ada yang nyanyi, ada yang nari gitu. Itu lucu ceritanya. Jadi waktu saya menikah dengan Nia dan punya anak 1, 2, 3 itu, saya nggak pernah tersirat di pikiran saya untuk mendorong anak-anak seperti saya. Untuk mendorong anak-anak jadi seniman. Atau punya profesi jadi entertainer misalnya, itu nggak pernah sama sekali. Saya cuma ngarahin sekolah gitu. Tapi dengan catatan, baru pegang HP kelas 1 SMP. Oke. Itu aturan saya terhadap anak-anak yang saya juga nggak tahu dapat dari mana. Pokoknya gitu aja, saya pikir kayaknya HP baru kelas 1 SMP. Jadi di SD itu mereka benar-benar yang istilah nggak pegang. Dibully, bukan dibully, diledekin teman-temannya karena nggak punya HP. Gitu kan. Saya bilang nggak apa-apa. Dan anak-anak juga nggak apa-apa.
diledekin nggak punya. Sementara yang lainnya kan udah punya HP. Pada zaman kan. sekarang itu kan. Tapi kelas 1 SMP mereka udah mulai dapat HP. Itu pun HP yang cuma bisa telepon SMS lah. Atau SMS doang gitu. Jadi otomatis mereka baru main sosmed itu pas SMA. Oke. Nah, tuh terus nggak pernah ngarahin mereka untuk main jadi untuk ke seni gitu, untuk ikut bapaknya. Tapi saya tanamkan mereka dari kecil itu waktu mereka masih SD gitu harus punya hobi. Jadi 2 itu tadi, HP sampai baru S1 SMP, sekolah yang benar, tapi harus punya hobi. Selain game, selain PS, apa nggak sih dulu namanya kalau main PS atau apalah. Ya gitu-gitu. Pokoknya harus punya hobi selain main PS boleh gitu-gitu, tapi jangan jadikan hobi. Jadi sekolah tapi harus punya hobi. Entah itu olahraga atau seni gitu. Ya pada waktu mereka waktu pada SMP pada meletek tuh. Dia tiba-tiba main gitar. Bukan tiba-tiba bisa ya, tiba-tiba jago. Dia tuh tiba-tiba jago gitu. Rupanya belajar di internet. Tapi itulah hebatnya anak sekarang ya. Cuma dari internet bisa ngitung. Tapi ada juga nih yang pemain gitar sebetulnya di sini. Iya, gitu terus udah gitu. Loh, dia gara-gara dibeliin di gitar sama neneknya. Dibeliin gitar gitu terus dari taruh aja kan. Taruh aja. Terus tiba-tiba suatu saat gitu dia main sendiri kan. Itu istilahnya apa ya? Yang main sendiri itu drum freestyle. Main freestyle di gitar yang drumnya pak terus begitu bass gitu semua ada di sini sendirian. Finger style. Tiba-tiba fingerstyle. Fingerstyle betul, maaf bukan freestyle, fingerstyle gitu. Itu dia tiba-tiba bisa, tiba-tiba jago main gitar. Kaget dong, gua aja main gitar dari kecil sampai sekarang cuman bisa lagu apa doang gitu, punya gitar gitu. Saya juga bisa kan main gitar. Saya lempar-lempar gitu main gitu. Jadi bukan diginceng-ginceng. Jadi raket ya. Ya terus Aisyah SMP tiba-tiba nyanyi gitu. Ica dari kecil memang dia udah seneng nari. Narinya tuh kalau K-pop itu lewat. Iya. Jadi semuanya ternyata punya darah seni. Alhamdulillah, masyaallah luar biasa. Nah, tinggal saya mikirnya gimana cara nyalurinnya yang penyaluran bakat tapi yang aman. Iya. Kang, kalau lihat-lihat terakhir nih kayaknya kan ngikutin Kang Yana ini lagi remaster untuk yang Selamanya Cinta ya, Kang? Ya kok tahu? Pasti saya ngintip-ngintip IG ya. Nah, itu kan istilahnya pengertian dulu deh, pengertiannya. Remaster itu sama kayak waktu maksudnya dinyanyiin. Tapi remaster itu materinya sama yang sama masternya. Masternya itu yang dulu. Tapi di remaster itu maksudnya masternya dibagusin. Apa? Jadi dari sound dan visual videonya itu dibagusin. Jadi kalau visual itu jadi HD misalnya. Kalau vokal itu di remaster itu jadi lebih apa istilahnya ya? Lebih clear, lebih kalau dulu kan stereo kiri kanan. Ini bisa surround atau bisa lebih jelas vokalnya, musiknya dan lain sebagainya itu pokoknya lebih keren deh. Kalau teknologi mungkin kalau dulu sistemnya masih analog, sekarang udah digital lah gitu ya. Remaster. Nah, Sobat Jagongan, kalau Sobat Jagongan juga nanti ngikutin nih Kang Yana ini lagi remaster lagi untuk lagunya Selamanya Cinta. Nah, jadi lihat deh, nonton itu kalau gitu Kang Yana punya ini sendiri nggak? Channel sendiri atau apa? Ada di platform di YouTube sudah keluar. YouTube bisa dicari. Selain YouTube mungkin Spotify atau apa? Udah juga. Udah. Di platform kayak Spotify dan lain-lain udah rilis. Kemudian di YouTube channel dan lain sebagainya itu sudah ada Yana Julio Selamanya Cinta Remastered itu udah ada. Terus gitu aja. Nah, Kang, sebelum itu Ramadan ini apa nih, Kang? Akan ada, saya juga akan merilis lagu religi saya yang sudah pernah dirilis. Itu di
dimasukkan di YouTube channel dan di damai tenang hatiku. Judul lagunya adalah Imtak. Imtak itu iman dan takwa ya. Itu lagu saya liriknya yang buat. Liriknya, tapi lagunya yang ciptain almarhum Dian Pramana Putra. Judulnya Imtak. Imtak. Iman dan takwa. Nyontek dikit sih waktu itu. Iya. Oh, Imtak. Enggak Bang, Kang, sebetulan aja pas jangan follow saya, rugi follow saya. Enggak, ada ngebayar kan, gratis kok. Nah, Kang Yana, ini sebelum kita, karena diikutin nanti kayaknya sampai maghrib sore banget nih. Nah, Kang, boleh lah Kang, potongan sedikit sekalian ini Sobat Jagongan dengerin Selamanya Cinta Kang, dari yang terserah Kang Yana deh, mulainya dari mana, mau rapnya kayak atau apa. Andaikan, kalau saya nyanyi nanti belum. Selamanya Cinta ya. Iya. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku selamanya. Aduh, terima kasih banyak Kang Yana udah ngobrol bareng sama Jagongan Yuk. Mudah-mudahan semuanya kita semua selalu diberikan kesehatan. Ya. Buat keluarga Kang Yana juga salam, hormat semua untuk Kang Yana, untuk keluarganya. Nah, Kang Yana, terakhir Kang Yana, mungkin ada yang mau tips nih, Kang Yana mau sampein buat yang tips. Saya emang nggak pernah ngasih nasihat kecuali ke anak. Oh gitu. Oke, siap. Kalau gitu saya aja bagian. Tapi iya. Ya enggak lah Kang Yana. Gimana aja ngasih tips. Apa tipsnya ya? Tips buat. Ya apa tips dalam hal apa dulu? Iya, kalau yang penyanyi begini gitu kan, istilahnya mungkin Sobat Jagongan nonton, ini senior nih, boleh nih kita dengerin nih apa ya kalau lagi di kiprah di nyanyi itu. Satu aja deh. Kalau yang seneng nyanyi, selain berlatih vokal dan berlatih teknik-teknik nyanyi, berlatih juga bikin lagu deh, biar nanti kalau rekaman nyanyiin lagunya sendiri. Jadi nggak ribet. Nggak ada urusan gono gini. Oke, Sobat Jagongan, terima kasih banyak Kang Yana sekali lagi. Nah, Sobat Jagongan, kita ngobrolnya sampai di sini dulu sama Kang Yana Julio. Nah, mudah-mudahan udah nggak salah nih nyebutnya sebagai Julio. Itu jangan lupa subscribe, like, comment, share ke yang lainnya ke teman-teman Sobat Jagongan ya. Pantau terus, ikutin terus biar nggak ketinggalan video-video yang lainnya dari Jagongan Yuk ini. Oke, sekian dulu. Terima kasih untuk Sobat Jagongan. Kang Yana sekali lagi terima kasih ya. Aku Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.